Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Saya ingin ke Bang Willy. Bang Willy, ini tampaknya Demokrat dan juga PKS sudah punya kesepakatan. Kalau tadi PKS bilang bahwa lebih afdol pengumumannya satu paket saja, capres dan juga cawapres akhir tahun. Nasdem kayaknya masih pengen nanti disimpan saja cawapresnya untuk tahun depan, biar lihat kontendernya ataupun penantangnya seperti apa. Jangan-jangan Nasdem sedang menyodorkan nama lain cawapres dari luar koalisi? Kayaknya udah beredar tuh nama-namanya, betul seperti itu Bang Willy? Gini, kalau provokasi itu datang silih berganti. Bukan hanya provokasi, bahkan gerpol pun itu dilakukan banyak hal untuk kemudian apa yang Nana bilang tadi ini bagaimana nggak jadi. Jadi tentu kalau kita berpikir pada standpoint mencari perbedaan, kami tidak akan duduk bersama. Perbedaan terlalu banyak. Pak Surya sampaikan, harusnya PKS dan Demokrat yang merayu kami untuk mendukung Anies Baswedan. Kenapa begitu? Iyalah, sekarang posisinya kalau yang berbicara perubahan, yang paling representatif adalah PKS dan Demokrat karena mereka di luar pemerintahan. Tapi ini malah yang deklarasi duluan kan Nasdem. Artinya apa yang dibilang Bung Herzaki, Mas Khalid tadi, kami sudah sudah membuktikan keberanian untuk mendeklarasikan gitu. Kami ini sudah saling terkoneksi secara frekuensi, ini provokasi, ini busuk hati gitu. Udah paham gitu ya. Bahkan kalau Nana mau tahu, usul yang satu paket itu dari Nasdem awalnya. Jadi kalau toh itu mau dikembalikan ke bab 1 bagi kami tidak masalah. Tapi bahwa cawapres yang diusulkan oleh Partai Nasdem berasal dari luar koalisi itu memang muncul kan ke dalam meja perundingan? Tidak ada. Nggak ada. Hanya aja semua teman-teman yang kita serahkan pada Pak Anies. Pak Anies lah kemudian yang memutuskan untuk siapa yang kemudian menjadi wakilnya. Jadi gini, kenapa harus sibuk dalam ranah itu? Ini sudah terbentuk koalisi, capresnya belum ada, cawapresnya juga belum ada. Ini masih kosong-kosongan juga. Ini lagi ngomongin tetangga sebelah ya? Bukan. Ngomongin koalisi Indonesia Bersatu maksudnya? Tapi kami itu langsung disebut aja, yang sana belum punya capres. Setidaknya ini kan capresnya wes ceto gitu ya. Kami ingin membangun sebuah suasana kebatinan dalam bahasa Jawa, terminologi Jawa itu enak dan kepenak. Kenapa? Tentu harus belajar betul bagaimana proses pembangunan ini tidak hanya perjumpaannya hanya di simpangan. Kami bahkan membangun sebuah narasi baru dengan namanya orde kolaborasi. Udah sampai ke ranah itu. Jadi orde kolaborasi itu sebagai sebuah spirit bersama, karena selama ini kita hanya dijebak pada kompetisi-kompetisi, tapi proses kolaborasinya itu hanya sangat dini. Itu yang pertama. Jadi artinya siapapun mau satu paket, mau itu nanti tidak satu paket, bagi kami sami'na wa ta'na aja sama Pak Anies. Pak Anies oke, kita jalan. Koalisi oke, kita jalan. Jadi kami selalu mendahulukan kepentingan bersama. Nah inilah bedanya. Di sini kenapa dibilang tadi sama Bung Zaki itu equal partnership. Ini kami buka semua dan kami obrolkan semua. Untuk kemudian mana kecurigaan, insecure itu tidak ada. Insecure itu kalau orang datang dengan dada terbuka, dengan pikiran yang jernih, itu semuanya insya Allah bisa selesai dengan baik-baik kok. Jadi Nasdem memberikan jaminan loyalitas ya, jaminan kesetiaan dalam ikatan koalisi ini. Jadi tidak perlu insecure Demokrat dan juga PKS. Bukan hanya itu, Nasdem ini memartirkan diri untuk sebuah standar demokrasi. Akhirnya orang berpikir, kenapa hari ini orang sibuk kemudian memunculkan Ganjar yang sebelumnya hampir nyaris tak terdengar. Karena apa? Dengan Nasdem mendeklarasikan Anies, sebuah standar kepemimpinan nasional itu langsung naik. Angkanya bukan angka rata-rata, tapi excellent. 8, 9, 10 gitu. Bukan lagi 5, 6, 7 gitu. Nah inilah publik diuntungkan dalam proses kontestasi ini. Orang tidak abal-abal berpikir untuk siapa yang akan menjadi presiden berikutnya. Gitu. Saya mau ke Bang Zaki. Bang Zaki, ini kalau Nasdem tadi ya sudah ikut aja sama Pak Anies. Kalau misalnya nanti memang keputusannya mengumumkan satu paket dan Pak Anies akan memilih cawapresnya, pertanyaan saya, AHY cawapres itu harga mati atau masih bisa ditawar Bang Zaki?
Pertama begini, kami ini di tim kecil yang dibahas pertama adalah kriteria dan cara menentukan. Oke. Mengapa? Karena dua hal ini harus linear ini dengan siapa nih yang platform kami perubahan. Ya, Lalu ya. sosok seperti apa nih nanti yang bisa membantu berkolaborasi bersama dengan kami bertiga ini, partai bertiga ini dan juga dengan capresnya misalnya Mas Anies ini ya yang saling melengkapi sehingga pemerintahan nanti kuat jika memang kami dipercaya oleh rakyat Indonesia menang di pemilu 2024. Pertanyaan saya belum dijawab tadi. Ini dulu, kita Oke. fokus di situ. Muter dulu kalau nah, posisi memang. kemudian kita lihat bahwa katakanlah kalau di kami memang ada aspirasi kader-kader kami dan juga kemarin di Rapimnas ada rekomendasi bahwa Mas Ahaye ini harus ikut dalam kontestasi. Ya mengapa Mas Ahaye? Loh, sekarang kita kan bicara mengenai elektabilitas gitu. Bahwa Mas Ahaye sebagai tokoh yang bukan pejabat publik itu selalu di capres itu nomor 6, nomor 5 atau nomor 4. Jadi stabil nih posisinya. Di Ya, luar tiga berarti besar ya. elektoralnya tadi bagus ya. Elektoral Kalau kita bagus. lihat kita harus bicara berdasarkan data statistik. Benar. 3 lembaga survei Litbang Kompas, Populi dan juga PPI menempatkan memang ketua umum Anda di dalam top 3. Tapi kan Ya. bukan hanya faktor elektoral saja untuk menentukan sebagai Kemudian cawapres. yang kedua kita juga bicara mengenai chemistry. Bagaimana bahwa Mas Anies, misalnya Mas Ahaye ini berdua ini chemistry-nya lekat sekali. Lalu kita bicara juga mengenai kontribusi terhadap koalisi. Ya. Ya jelas Mas Ahaye sebagai simbol, sebagai perlambang ketua umum Oke. Partai Demokrat ini dia juga akan berjuang habis-habisan nih kami. Nah yang ketiga jangan lupa juga bahwa beliau ini juga kepemimpinan dan kompetensinya sudah teruji sebagai ketua umum Partai Demokrat 2,5 tahun ini memimpin. Ini Oke. saya garis bawahi dulu nih. Ya. 34. Ya, itu Nah, segudang pemimpin. prestasinya lah. 514. Ya, ya. Hampir 2.000 anggota dewan, hampir 100 kepala daerah. Pada saat 2,5 tahun ini bagaimana kami konsisten menyuarakan ketidakpuasan publik, Oke. membantu rakyat di bawah gitu. Padahal di luar pemerintahan loh. Dan kemudian ini diganjar oleh elektabilitas Partai Demokrat yang terus meningkat di Pertanyaan surveinya saya Mas tetap Adi. belum dijawab tadi. Gitu. Cawapres Ahaye cawapres itu harga mati atau masih bisa ditawar? Kalau dari kami, rekomendasi Rapimnas adalah bahwa Mas Ahaye ikut dalam kontestasi. Tetapi Mas Ahaye menyampaikan bahwa kita ini bertiga. Ya. Kan? Ini kesepakatan bertiga. Jadi mau capresnya siapa, mau capres siapa, ini adalah kesepakatan bertiga. Memang menguatin nama Mas Ahaye dari kami gitu. Dan Berarti- memang secara indikator berbagai kriteria masuk semua ini Mas Oke, Ahaye. artinya dari gitu. Demokrat tetap menginginkan Mas Ahaye, tapi Mas Ahaye-nya tergantung kesepakatan bertiga Ya, dan karena tergantung kami pengantinnya. kami Anies ingin Baswedan bersama dia akan dan ingin memilih, menang, dia bukan akan hanya bersama memilih aja. Ahaye atau tidak. Jadi masih terbuka peluang. Bukan tergantung Mas Anies kalau kami. Oke. Tergantung dari kami bertiga sebagai Ya. mitra koalisi dan tentu tadi Mas Aniesnya juga. Jadi sama-sama semua ini. Oke. Inilah indahnya koalisi. Baik. Orde kolaborasi tadi. Oke, ini bahasanya udah bahasanya Anies Baswedan banget. Silakan, Bang Khalid. Saya ingin tanya kalau tadi Demokrat betul-betul menginginkan bahwa Ahaye yang menjadi cawapres, kenapa tiba-tiba partai Anda mengusung ataupun mendorong Ahmad Heriawan? Di survei aja nggak ada namanya itu 3 lembaga survei tadi. Jadi daya ungkitnya ataupun daya elektoralnya itu nggak ada, nggak masuk dalam kriteria pertama. Terus tinggal sisa 2 kriteria lain itu bisa nggak mengeratkan koalisi? Kan belum tentu juga karena selama ini tidak masuk dalam tim-tim kecil ataupun ikut berunding dalam pembentukan koalisi. Kenapa kemudian tiba-tiba memunculkan nama Ahmad Heriawan? Panjang banget pertanyaannya. Ya, silakan. Saya jawab ya. Ya. Oke. Pertama masalah elektabilitas. Ahmad Heriawan itu elektabilitasnya bukan hanya di survei, Oke. tapi terbukti dan teruji memenangkan pilihan gubernur Oke. 2 kali di provinsi terbesar di Indonesia. Jawa Barat itu adalah jumlah penduduknya terbesar dan penyumbang pemilih terbesar di Pilpres. Ya. Dan Ahmad Heriawan terbukti menang 2 kali. Itu yang pertama. Dan kalau ditanya masalah survei, ya memang selama ini Bapak Ahmad Heriawan belum mendapatkan attention yang cukup di situ. Sehingga perlu disimulasikan lagi. Karena setelah naik di suaranya nih ya, namanya sudah diperbincangkan. Bisa lagi kita simulasikan nanti itu. Ya. Oke. Bisa kita simulasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kapasitas. Kemarin Pak Yusuf Kala mengatakan ya, populer tidak penting. Kalau saya mengatakan populer, elektabilitas itu tetap penting. Ya. Nah, berarti Tapi kalau Ahmad Heriawan nggak populer, nggak Bentar dulu, saya belum selesai. Iya, oke. Populer tetap penting, tapi kapasitas itu jauh lebih penting. Ya. Itu pernyataan saya di media nasional. Nah, saya mengatakan bahwasanya kenapa itu harus kami sampaikan. Menurut Majelis Syuro, Ahmad Heriawan itu memenuhi kriteria itu tadi. Oke. Dia mempunyai kapasitas Memiliki menang kapasitas. karena dia sudah pernah teruji menang 2 kali di Pilgub. Yang kedua dia punya kapasitas memimpin. Dia memimpin masyarakat yang kompleks di Jawa Barat yang begitu besar, ya provinsi terbesar, ya begitu banyak tantangannya dan dia mendapatkan prestasi yang banyak. Bahkan sekitar 280 penghargaan yang dia dapatkan.
Artinya secara kontestasi dia teruji ya di lapangan, secara kapasitas memimpin dia juga punya 10 tahun memimpin itu dengan sukses. Artinya kami memandang di PKS, ini ada kita punya kader bagus nih, mau nggak dibahas? Mau nggak nih kita tawarkan ke Demokrat, kita tawarkan ke Nasdem, kita tawarkan Tapi ke nggak Mas harga mati ya? Anies. Ya kita akan diskusikan. Ini kan amanah, namanya amanah Karena kan harus ini Demokrat disampaikan, pengennya diperjuangkan. Mas AHY, kemudian Aspirasi. PKS Kalau dalam pengennya diskusi, Mas Aher. kalau dalam diskusi equal partnership itu nggak ada harga mati. Atau mungkin cuma Nggak ada duduk harga saja mati. dorong Pak Aher. Kenapa? Untuk menaikkan bargaining. Jadi untuk high call Enggak, PKS enggak dong, enggak menyorongkan Pak Aher. Namanya amanah majelis syuro ini wajib kita perjuangkan gitu Oke. ya di dalam komunikasi politik. Jadi ini yang kita punya kader bagus ya monggo kita simulasikan nih, kita bahas secara objektif, secara rasional gitu, tidak like and dislike loh ya. Ya. Ini ada kader nih, ada dari Mas AHY, kemudian dari Aher atau nanti siapa lagi gitu ya. Kita lihat, simulasikan, bahas secara rasional dan objektif. Diperbandingkan begitu ya, siapa yang lebih Nah, baik. disitulah ketika membandingkan itu butuh waktu. Oke. Iya. Butuh waktu, tidak ujuk-ujuk langsung, ayo kita deklarasi. Nah, nggak bisa. Saya ingin tanya ke kalian berdua ya, ke Anda berdua ya. Kenapa begitu? Ya, yang saya dapatkan informasi bahwa ada pertemuan di Berlin, Jerman antara Ketua Majelis Syuro Pak Salim Segaf Al-Jufri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan cawapres ini. Jadi Demokrat sama PKS menyelesaikan dulu aja nih persoalan cawapres, nanti baru dibawa ke Nasdem dan juga Mas Anies. Itu betul nggak? Silakan Mas Yaki dulu deh. Yang saya tahu, Mas AHY bersama Pak SBY di sana menjadi co-house ya pertemuan forum Klub de Madrid gitu. Yang isinya adalah mantan pemimpin-pemimpin dari berbagai negara di dunia gitu. Nah, itu yang saya tahu gitu. Jadi loh. nggak ada pertemuan dengan Ketua Yang Majelis saya Syuro tahu PKS? foto-fotonya juga begitu yang disebar kan. Jadi nggak gitu. ada pertemuannya? Ya itu kan saya sampai dengan saat ini masih belum melihat ada fotonya loh. Oke, karena kan Iya ini kan? Iya. isunya beredar, oh sebelum ke Berlin, makanya Mas AHY kemudian safari kemana-mana. Ya kalau ada pertemuan juga bagus lah. Dimanapun pertemuan, namanya kami kan koalisi ya. Lagi ketemu, tinggal di mana bro? Di sini. Ayo ngopi-ngopi dulu gitu. Nah namanya akrab Jadi gitu. nggak tahu ya kalau ada pertemuan antara Ketua Ya. Majelis Syuro PKS dengan Ketua Majelis Tinggi Pak SBY ya. Ya. Bang Khalid, ada pertemuan nggak untuk membicarakan persoalan cawapres ini antara Maksudnya tingkat pertemuan di tinggi? mana? Di Berlin? Di Berlin antara Pak SBY dengan Pak Salim Segaf. Ini kan dulu mantan presiden dengan menterinya. Jadi memiliki kedekatan personal yang sangat kuat begitu ya. Setahu saya ya, Ya. Ketua Majelis Syuro itu masih ada di rumah sekarang. Oke, Masih jadi nggak ada di Jakarta Berlin ya? gitu, nggak ada di Berlin. Oke. Nah itu nggak tahu kalau yang mengaku Rumor yang mengatakan bahwa beliau ke Eropa itu nggak betul berarti? Nggak benar. Oke. Jadi tidak ada pembicaraan khusus itu dan mungkin pada waktu kita ketemu di rumahnya Mas Anies ya, kan di situ ada wakil ketua Majelis Ya. Syuro. Mungkin wakil ketua Majelis Syuro mungkin yang ketemuan. Oh, jadi Ketua Majelis Syuro mungkin saja ketemu dengan Pak SBY di Jerman. Tadi di juga Berlin. wakil ketua Majelis Syuro mungkin yang ketemuan sama Mas AHY gitu kan pada waktu Makan setelah makan siang itu, siang, ya. terus janjian kita makan siang di mana mungkin itu terjadi pertemuan. Oke, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi ini PKS menawarkan Aher, kemudian Demokrat menawarkan AHY, Nasdem ya nanti kita bicarakan aja gimana Mas Anies gitu. Ini posisi yang saling mengunci ini akan menyulitkan nggak sih ketika pembentukan koalisi? Ya, saya ingin meng-highlight 3 hal. Selama lem perekatnya itu ada Anies Baswedan Iya. dan namanya Koalisi Perubahan, apapun judul cawapresnya, kok rasa-rasa iman politik 3 partai ini akan solid. Oke. Apalagi mereka kan selalu bilang equal partnership. Jadi ya soal cawapres itu urusan nanti, urusan elit, urusan majelis tinggi dan seterusnya. Oke. Itu kuncinya lem perekatnya. Yang kedua, saya ingin melihat apa yang disebut oleh Anies Baswedan 3 kriteria cawapres. Ya. Nah, Demokrat sama PKS ini imbang. Nah, misalnya dari segi nilai tambah elektabilitas, kalau melihat angka statistik tentu AHY plus kota umum. Jadi kalau dipasangkan dalam berbagai simulasi, Anies dengan AHY itu relatif kuat. Siapapun yang akan dilawan nantinya. Oke. Dalam konteks itu AHY menang. Tapi ketika bicara kriteria yang ketiga, Anies butuh cawapres yang relatif agak sedikit bisa bekerja, membantu pemimpin. Di situ akhir jawabannya. Oke. Karena posisinya sebagai mantan gubernur Jawa Barat 2 periode yang diklaim oleh Bang Khalid sudah mantap itu bisa melengkapi ini. Yang ketiga yang disebut oleh Pak Anies itu adalah dia bisa merekatkan ikatan koalisi. Sama-sama dapat PKS dan Demokrat. Jadi imbang dalam hal itu. Jadi PKS dapat, Demokrat dapat. Inilah rumitnya Bang Willy nanti. Keputusan akhirnya, Kan ke Anies pilih yang keputusan mana? akhirnya berarti tetap ada di calon pengantinnya ya. Saya di Anies khawatir yang Baswedan. ketiga Rifana. Apa? Yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ali. Kalau semua partai politik ngotot kadernya maju,
ini bisa deadlock ini. Oke, Ya, kan itu. artinya malah bubar jalan. Betul, itu 3 minggu yang lalu saya masih ingat betul itu. Ya. Ditulis di Detik dan sampai sekarang belum diedit statement itu. Semoga tidak dinonaktifkan juga. Artinya pernyataan itu memang sengaja dilontarkan untuk memberikan Betul. signal ke Demokrat dan juga PKS. Kalau misalnya tetap ngotot menyodorkan cawapres, sementara Nah. Nasdem enggak, ya lebih baik koalisinya ini berjalan gitu. Betul, Nggak jadi. jangan-jangan ini yang keempat. Jadi untuk menghindari deadlock yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ali, dua-duanya yang dari Demokrat dan PKS ini nggak diambil nanti sama Anies. Oke. Jadi kalau diambil salah satunya mungkin PKS nggak mau, kemudian kalau diambil salah satunya Demokrat tak mau. Jadi solusinya biar tidak bubar jalan dan tidak deadlock, carilah orang lain. Maka di situ muncul nama Andika Perkasa, ada nama Kofifa, Hovifah, ada oke. Ridwan Kamil. Itu adalah syai'un-syai'un politik yang mungkin Ya. akan jadi instrumen yang cukup mensurprise soal siapa yang akan mendampingi Anies. Itu masuk akal ketika Nasdem mengumumkan ataupun menginginkan pengumuman koalisi itu capresnya saja, cawapresnya disimpan karena masih bisa window shopping. Kira-kira siapa yang bisa dipasangkan menjadi pasangannya Anies Baswedan, begitu ya Mas Adi ya? Pastinya begitu, karena kalau diibaratkan sebuah pernikahan, koalisi 3 partai ini kan sebenarnya sudah ada satu pengantin, Oke. ya Anies Baswedan. Tinggal yang nggak selesai itu siapa yang akan mendampingi Anies. Yang kedua adalah booking tempatnya itu loh. Oke, Rifana. booking. Kan koalisi itu kan booking tempat untuk dia mendaftarkan diri ke KPU. Ya. Yang lain sudah booking tempat, tapi pengantinnya ada tak ada. Ada juga koalisi yang lain pengantinnya ada, anomali. wakilnya nggak jelas. Oke. Bisa bubar jalan juga ini cerita. Ya. Nah tapi itu tadi, ketiga partai ini akan tetap solid. Kalau selama iman politiknya lemprakannya itu amin. Namanya Anies Baswedan. Oke, itu ganjalannya berarti adalah soal cawapres. Tapi ternyata ada ganjalan lain yang membuat 3 partai ini belum juga mengucap kata sepakat. Apakah ganjalannya sesuai yang disampaikan oleh tokoh ini? Saya ingin kita sama-sama dengarkan, kita saksikan pernyataan dari mantan Menteri BUMN Said Didu. Bisa kita lihat sama-sama? Ini provokator. Oke. juga. Ini Di provokator sini. juga. Nah, ini dari pernyataan Said Didu di Twitter, di akun Twitternya. Apa pernyataannya? Ini ngompor juga. Bahwa ada tawaran 2 posisi menteri dan sejumlah uang kepada PKS dari lingkaran kekuasaan. Ini yang disebut tadi mungkin dari giant kekuasaan. Agar PKS tidak membentuk koalisi dengan Nasdem dan juga Demokrat. Itu yang disampaikan oleh Said Didu. Ada salah satu pengusaha batubara, kita udah tahu tapi kita nggak bisa sebut namanya. Pengusaha batubara sudah ditugaskan memberikan dana segar agar PKS menarik dukungan. Bang Khalid, ada tawaran itu nggak? Udah saya jawab itu di Twitter. Ada tawaran itu nggak? Kami sampai detik ini, saya kan sehari-hari menemani Presiden PKS. Oke. Tidak ada tawaran itu kepada PKS. Tidak ada tawaran Loud menteri? and clear. Tidak ada tawaran menteri? Tidak ada tawaran menteri juga. Jadi loud and clear, tidak ada tawaran itu. Kalaupun ada tawaran, keputusan Majelis Syuro udah jelas. Oke. Kita oposisi sampai tahun 2024. Jadi ada tawaran atau tidak ada tawaran itu nggak relevan buat kami. Sehingga kalau dikait-kaitkan dengan ini lebih jauh lagi, itu penyesatannya terlalu jauh. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Said Didu dan yang sejenisnya, saya pikir itu adalah narasi-narasi yang sedikit untuk menebarkan keraguan lah dalam rencana koalisi ini. Baik. Karena Tidak ada- faktualnya tidak ada. Oke, tidak ada tawaran dari istana Ya. soal posisi menteri ke PKS. Kalau tawaran logistik, tawaran uang juga tidak, Tidak ada. ada. Tidak ada. Fix tidak ada, loud and clear tidak ada. Oke, tawaran dari partai lain, dari koalisi partai lain, Partai Golkar nenteng-nenteng PKS. Masa nggak ada? Itu orang-orang Golkar Tidak juga ada. bilang. Ya, yang saya pahami karena saya menemani Presiden PKS, kecuali kalau Mbak Rifana yang tahu ya. Ya. Tapi kalau saya setiap hari menemani Presiden PKS itu tidak ada tawaran itu. Jadi Ya. tidak ada tawaran terhadap PKS dari partai-partai lain. Tidak ada. Dari Clear. Partai Golkar, Clear, dari tidak ada. PD Perjuangan, Tidak ataupun ada. dari Gerindra, Jadi dari kalau PKB. mereka juga sudah paham, Rifana, bagaimana mungkin kita masuk dalam kabinet ya, tinggal injury time tinggal 2 tahun gitu, rasionalitas politiknya di mana? Oke. 8 tahun kita jadi oposisi, tiba-tiba sirna kalau kita masuk kabinet dong, ya kan? Itu Jadi ibaratnya, rasionalitasnya itu di mana? Itu nggak masuk akal. Bahwa masih ada keraguan katanya, infonya dari Ketua Majelis Suro dan juga dari Sekjen PKS, itu nggak betul? Oh nggak benar. Jadi sudah kita solid firm. dua-duanya, Ketua Kalau Majelis kita Suro dengan melihat- Sekjen, dukung Anies Baswedan, deklarasi koalisi dengan Jadi kalau kita Nasdem melihat dan juga PKS, Demokrat. kita melihat institusi PKS itu adalah tertinggi adalah Majelis Syuro. Dan Oke. itu terdiri perwakilan dari berbagai seluruh Indonesia. Yang kemudian dipimpin oleh Ketua Majelis Syuro dan beberapa wakil Ketua Majelis Syuro. Keputusannya loud and clear, kita menjadi oposisi sampai tahun 2024. Dan itu tidak ada yang bisa merubahnya. Ya. Siapapun, presiden partai tidak bisa merubah. Sekjen apalagi. KMS juga nggak bisa ya? Nggak Ketua bisa Majelis merubah, Suro. nggak bisa merubah. Kecuali
adakan lagi musyawarah majelis syuro, didatangkan semua anggota majelis syuro dan kita putuskan kita masuk kabinet. Nah, itu baru bisa berubah. Tapi kan tidak terjadi. Kalau rumor-rumor begitu kan hanya desas-desus saja. Oke. Jadi loud and clear PKS sebagai partai oposisi sampai Baik, 2024. Bang Willy ingin menanggapi? Bukan, saya bukan menanggapi. Ini cara berpikir yang sangat sesat. Ya. Orang terlalu dua hal yang direndahkan sekaligus. Merendahkan PKS memiliki integritas dan jejak rekam yang sudah bisa kita lihat. Yang kedua merendahkan kekuasaan sendiri. Nah, Oke. ini orang yang melempar isu ini benar-benar Hajab si Rajab bin Mustajab. Seolah-olah hanya kekuasaan itu ingin menarik ini, terus kemudian ditendang Nasdem gitu. Ini kan cara berpikir yang sangat bejat lah ya. Oke. Ini cara ya ini nggak ada lebih kayak ya Snockhorn ini ya, Davide Impera ini seolah-olah ini justru yang nggak bisa digigit. Jadi Begitu ini dilakukan oleh kekuasaan, langsung rubuh serubuh-rubuhnya moralitasnya. Begitu juga dengan PKS itu ibaratnya kan tadi kata Mas Halid, udah azan asar ini. Mau berbukanya kan maghrib. Masa mau berbuka di asar? Oke. Ini bukan puasa ini udah anak. jadi marga religius kayaknya. Lebih religius dibandingin Bang Khalid kayaknya. Mantap, Cara benar-benar. berpikir Itu seperti ini. metafora yang benar itu. Metafora yang benar. Cara berpikir seperti ini sangat sesat sekali. Jadi jangan pernah merendahkan harkat dan martabat orang dengan cara-cara insinuasi seperti ini. Nah. Jadi Orang ada yang punya sengaja ya, bukan, ada yang sengaja termasuk Nana sendiri. Orang melemparkan punya gitu. dignity. Nah, dignity itu nggak boleh direndahkan dengan cara-cara seperti itu. Oke. Itu terlalu embarrassing ya. Jadi kita sebagai partner, sebagai kawan seiring sejalan harus saling menjaga seperti itu. Maka tadi Bung Zaki bilang kami semua bahas di table ya. Kami bahas terbuka ya. Jadi suatu hal ya, tentu ada orang boleh punya rencana. Nah. Tapi sejauh ini mau nawarin ini, nawarin itu. Jangan-jangan yang nawarin ini yang lucu-lucuan gitu ya. Oke, nggak serius. Bukan Hanya- nggak serius. hanya Ini untuk cuma mengganggu. senapang angin aja. Oke. Isinya sendiri bukan dia yang pegang gitu. Ya. Ini yang kemudian kita harus cek juga. Jangan-jangan ini mau bubar jalan terus mau cari-cari posisi. Mau carmuk lah istilahnya. Oke. Saya mau tanya ke Mas Adi. Mas Adi, ada yang sengaja melemparkan isu itu untuk mendegradasi ataupun merendahkan PKS? Atau memang isu itu ada tapi kemudian ditepis? Analisa Anda seperti apa? Kan soal isu penggembosan koalisi ini lama ya berhembus. Yang kedua juga misalnya isu tentang bagaimana pencegalan Anies maju di 2004 juga kencang. Dua variabel yang sebenarnya bisa menjelaskan kenapa isu ini menjadi ramai. Saya tidak melihat Pak Said Didunya yang ngomong di Twitter. Tapi kan nggak mungkin orang seperti Pak Said Didu itu bicara hoax dan fitnah ya. Tanpa ada ornamen-ornamen yang dia dengar dan dilihat secara nyata informasi itu valid ataupun tidak. Mungkin Bang Khalid sering menemani Presiden PKS, tapi tidak sekjennya yang menurut Nana itu punya iman politik yang mungkin agak beda-beda. Oke. Makanya tadi saya sebelum political show ini mulai, ini kan ujian koalisi tiga partai ini kok rasa-rasanya yang memang salah satu titik tekan kuatnya saat ini ada di PKS. Belum diuji nih, Demokrat kan sudah melalui satu ujian kuat, partainya minimal tidak dibelah kan. Oke. Ujian itu sudah lewat, ingkrah di Mahkamah Agung ya. Kemudian Bang Khalid ini kita nggak pernah tahu. Isu ini kan baru muncul, Bang. Mungkin ke depan juga akan ramai ya. Apalagi misalnya pasti ada yang ngompor-ngompor ini. PKS nggak dapat cawapres, pemilih Aniesnya tidak ke PKS semua, tapi sebagian ke yang lain, gitu ya. Hijrah ke Nasdem dan seterusnya. Lalu apalagi yang harus dipertahankan oleh PKS? Apalagi misalnya ada segepok kekuasaan yang ditawarkan. Oke. Padahal politik itu ya ujung-ujungnya kekuasaan. Nah, kecuali PKS memang ingin terus membesarkan bahwa ya politik itu bukan hanya soal kekuasaan, tapi sebagai jalan ingin masuk surga juga. Oke. Nah itu yang kemudian menjadi tebeng terakhir yang kemudian membuat PKS tidak akan masuk angin seperti yang dibayangkan oleh Said Didu. Tapi saya cukup meyakini apa yang disampaikan Said Didu, kalau melihat korespondensi dengan sebelumnya, isu penjagalan Anies, saya kira ini akan cukup kuat. Entah dengan cara apapun, dengan cara-cara prosedural, ataupun dia cara-cara yang berada di bawah permukaan itu. Artinya gerakan-gerakan politik supaya tiga partai ini tidak menjadi koalisi itu memang nyata ada ya Mas Adi ya, menurut Mas Adi ya? Betul, karena untuk menggombosi gerakan politik non koalisional pemerintah itu kan jauh lebih kuat isunya sekarang. Oke. Tidak ada misalnya cerita bagaimana ingin menggembosi KIB. Ya. Enggak riuh beritanya. Ataupun misalnya tidak ada isu yang bicara tentang bagaimana menggembosi soal Prabowo Subianto dan Muhaimin. Enggak ada itu cerita. Tapi yang ramai itu bagaimana
poros koalisi 3 partai yang sampai saat ini belum deklarasi itu nggak jadi jalan bersama di Ini 2024. godaan-godaan berarti. Betul, maka Semuanya godaan-godaan digoda dari itu sudah berbagai mulai sisi. bermunculan. Ya. 2 menteri lah, Oke. mahar politik lah, Ya. ongkos politik 2024 yang mengerikan, butuh logistik yang banyak. Saya mau komentar Tentu dikit. kalau Baik. apa namanya nafas politiknya tidak terlampau kuat, ingin buru-buru dia misalnya apa namanya Berbuka. ingin berbuka di bulan Ashar misalnya, Ashar ya selesai. Ya, Seperti yang oke. disampaikan oleh Bang Willy. Iya, Mang Khalid mau menanggapi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Oke, Jangan oke. kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.